Taib, misalnya ya, misalnya kita bahas tentang yang paling mudah, tasawuf ya. Tasawuf, apalagi yang dibid'atkan tawasul, tabaruk. Ini kan ketiga hal ini kan perkara-perkara mukhtalafiha yang ulama khilaf atau terjadi khilafiyah di antara para ahli agama seluruh dunia, ahli agama Islam. Saya tidak perlu membahas detail-detail dalil-dalilnya, tapi yang paling mudah saja kita lihat peta dunia Islam ini. Ada negara-negara Islam di sini, Anda bisa lihat ya, bahwa sejak zaman Nabi, Islam di Mekah, Madinah, nanti masuk ke Khulafaur Rasyidin ya. Islam sudah sampai ke Palestina zaman Umar bin Khattab, sampai Mesir ya. Nanti Muawiyah bahkan sampai ke Afrika Utara, Abbasiyah udah sangat-sangat luas ya. Dan apalagi zaman modern ini ada di Afrika, sebagian Eropa ya. Kemudian di wilayah Asia Selatan ya, seperti Afghanistan dan lain sebagainya. Bahkan sampai ke Asia Tenggara ya, termasuk Indonesia ya, bahkan di Timur Tengah dan lain sebagainya itu. Kalau kita lihat peta ini, peta negara-negara muslim atau muslim majority country ya, ini kira-kira praktek yang tadi itu, praktek tasawuf atau lebih teknisnya adalah tarikat, seperti tarikat Qadiriyah Naqsabandiyah. Anda bisa lihat ya, kira-kira di negara mana yang dipraktekkan ajaran itu, ya hampir di semua negara-negara muslim. Jadi Anda lihat ya, mau di Asia Tenggara, bahkan Indonesia, Malaysia, Brunei ya, Thailand bahkan ya, sampai ke Afrika misalnya, Mesir ya, Tunisia, Maroko, bahkan ke Timur Tengah, Suriah ya, Jordan, bahkan Palestina, bahkan Turki, bahkan Yaman dan lain sebagainya itu ya, semua mempraktekkan ajaran tasawuf ini sebagai sebuah warisan dari ulama-ulama terdahulu ya. Bahkan di wilayah Jazirah Arab sendiri dulu belum ada ya, 100 tahun yang lalu belum ada nama Saudi Arabia. Adanya ya Hijaz ya, Mekah, Madinah dan Najd. Ini dulu 100 tahun yang lalu kalau kita flashback ya, di kala wilayah itu dikuasai Turki Utsmani, ya di situ dipraktekkan ajaran-ajaran tasawuf, tarekat, bahkan zawiyah-zawiyah juga bermunculan, dan itu biasa-biasa aja. Jadi bagaimana kita membid'ahkan atau mensesatkan ajaran yang di seluruh negara-negara muslim berabad-abad lamanya itu eksis, dipraktekkan sampai sekarang, tiba-tiba dibilang ini bid'ah ya, ini sesat ya. Kalau kita merujuk praktek keislaman 100 atau 200, 300 tahun yang lalu, ya tidak ada kita temukan kelompok Islam ya, atau jamaah Islam yang bilang ini sesat, ini bid'ah ya. Kecuali baru-baru ini saja setelah sebuah negara berdiri dan gerakan Wahabisme muncul di Jazirah Arab ya. Kemudian masif ya gerakan untuk menyingkirkan faham-faham keislaman yang tidak sesuai dengan ajaran Wahabisme ini. Dan itu belum lama ya, belum 100 tahun. Belum 100 tahun ada sebuah gerakan yang merasa paling sesuai salaf, paling sesuai sunnah, dan yang lainnya itu tidak sesuai, maka harus diberantas. Sebagaimana diberantasnya pemahaman-pemahaman termasuk tasawuf, ya, tarekat yang dianggap berbeda, beranggap bid'ah oleh Wahabisme ini dan dihapuskan semuanya dari kerajaan. Lebih lanjut lagi, kalau kita lihat ya fakta-fakta sejarah ya, ini tentang misalnya haramnya membangun bangunan ya di kuburan. Misalnya ya, kita lihat ya, tadi kembali lagi ke peta tadi itu, yang mempraktekkan bahwa kubur orang-orang soleh dan orang-orang penting itu perlu dilestarikan dengan sebuah bangunan, itu ya dari zaman dulu ya, dari zaman Abbasiyah ya, bahkan sampai Turki Utsmani. Kalau kita lihat foto-foto seperti ini ya, bahwa dulu
pekuburan Baqi itu ya penuh dengan bangunan-bangunan ya. Kemudian makam para syuhada Uhud juga masih ada bangunannya ya. Dan tidak hanya di Jazirah Arab ya. Kalau kita lihat dari dulu ya, zaman kekhalifahan di Suriah, di Lebanon, di Mesir bahkan ya, sampai Maroko, dari dulu sampai sekarang ya tetap saja praktek bahwa kubur itu dilestarikan dengan bangunan itu menjadi hal yang jamak terjadi, menjadi hal yang dibolehkan. Jadi kalau kita berbicara bahwa ini adalah perkara yang diperselisihkan ulama, maka ulama yang membolehkan bahkan mempraktekkan secara historis ya dari abad ke abad itu lebih banyak ya, lebih mayoritas. Dan tentu dari sisi kuatnya pendapat ini tentu kuat ya. Nah, dari pemaparan ini maka kita memahami bahwa adanya perbedaan pendapat, hal-hal yang muhtalafiha, yang ulama ada khilaf atau terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat itu hal yang wajar aja. Artinya perbedaan pendapat selalu ada dari tiap zaman ke zaman, abad ke abad, bahkan sampai sekarang. Di Indonesia sendiri kita mengetahui bahwa kapan Islam masuk ke wilayah Nusantara itu ya dari adanya bangunan di atas kubur, terutama nisan, yang di dalamnya itu berisi tulisan kapan tanggal meninggalnya ya, kemudian ada pesan-pesannya untuk orang yang hidup. Semua itu menjadi artefak yang memudahkan generasi setelahnya untuk mengidentifikasi sejarahnya ya, termasuk tadi kapan datangnya Islam ke Nusantara, dan itu bermanfaat. Nah, kita sebagai kaum muslimin harus memahami bahwa ini perkara khilafiyah. Kalau dalam perkara khilafiyah ya, perkara yang diperselisihkan ulama, ya kita harus memandang ini bukan hitam putih atau baina halal wa haram. Ya, tentu kita harus melihat ini sebagai perkara baina halal wa halal ya, antara perkara yang dibolehkan karena sama-sama bagian dari ijtihad. Kita dibolehkan untuk meyakini salah satu ya ijtihad ulama dari perkara yang diperselisihkan itu, tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana penyikapan kita secara sosial. Kalau kita kalau kita meyakini bahwa tasawuf ataupun tarekat ataupun membangun bangunan ya di atas kuburan itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, yaitu menjadi keyakinan kita dan kelompok. Tetapi secara sosial, nah ini yang bermasalah ya, menyikapinya itu harus bijak ya. Tidak bisa sembarangan kemudian menuduh muslim yang lain yang tidak sesuai dengan pemahaman kita itu sebagai ahlul bid'ah ya, atau dibilang kuburiyun ya. Ini tidak sesuai sunnah, sesat dan lain sebagainya itu. Jadi ijtihad ulama yang kita yakini ya tetap menjadi keyakinan kita, tetapi kalau ada muslimin yang lain yang mengikuti ijtihad ulama yang lain ya dihormati dan dijaga sikapnya, jangan mudah untuk membid'ahkan atau menyesatkan.